Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kayaknya ini pada lemes semua. Jadi mumpung masih pagi, biar semangat kita juga terpacu, boleh ya kita ice breaking dulu. Nanti saya contohin, terus habis itu kita bareng-bareng ice breakingnya, oke? Jadi kalau saya bilang tepuk semangat, jawabnya semangat. Bisa ya? Oke, minta tolong berdiri semua biar semakin semangat di pagi hari ini. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang algoritma pemrograman. Ada yang pernah dengar nggak apa itu algoritma? Pernah? Ada yang pernah? Ada yang belum? Kalau pemrograman ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Belum. Oke. Karena ada yang tahu, ada yang belum. Ada baiknya kita belajar bersama-sama di sini. Oke? Oke. Nah, ini untuk pembahasan yang akan kita bahas. Ini ada 3 bab. Yang pertama kita akan membahas tentang algoritma. Yang kedua ada struktur dasar algoritma. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang pemrograman. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu tentang algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu yang ada tujuannya, misalnya kita mau berangkat ke sekolah, itu ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya. Mulai dari bangun pagi, mungkin terus sholat dulu, mandi, dan lain-lain, kan ada langkah-langkahnya. Oke, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada resep memasak. Pasti ya ada langkah-langkahnya ya. Terus yang kedua, cara mengerjakan suatu perhitungan dalam matematika. Contoh, cara mengerjakan luas balok. Kalau balok volume ya, volume balok. Itu kan ada langkah-langkahnya, mulai mencari panjang, lebar, tinggi dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut. Mengapa algoritma itu penting? Nah, untuk fungsinya algoritma itu membantu menyusun langkah-langkah yang logis dan efisien dalam menyelesaikan masalah. Yang terus tujuannya digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam pemrograman komputer. Algoritma ini penting karena ketika kita akan menyelesaikan masalah, kita akan mencapai sebuah tujuan, itu pasti ada langkah-langkah yang logis. Dan setiap kepala, setiap anak-anak ini pasti mempunyai langkah-langkah yang berbeda karena struktur logika berpikir kita juga berbeda. Tetapi tujuannya tujuannya sama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Ini yang saya sebutkan ada 3. Yang pertama ada urutan atau sequence. Urutan atau sequence ini adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Misalnya, ketika kita membuat sarapan sandwich, langkah-langkahnya sudah jelas. Ambil roti, oles mentega, terus ditambah selai. Gitu ya, ada jelas ya. Jadi berurutan, kan kita nggak mungkin nggak ada rotinya terus tiba-tiba menambahkan selai, kan nggak mungkin ya kayak gitu ya. Jadi ini urut. Terus yang kedua ada percabangan atau branching. Itu mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika hujan membawa payung, tapi jika tidak maka tidak membawa payung. Oke. Terus perulangan atau looping, itu mengulangi langkah-langkah tertentu sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Contohnya, mengulangi adonan sampai kalis, itu dilakukan berulang-ulang apa enggak? Iya, pasti kalau mengulangi adonan itu pasti berulang-ulang. Oke. Nah, kemudian kita membahas tentang pemrograman.
Pemrograman sendiri itu merupakan proses menulis instruksi untuk komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu melalui bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Ini komputer, ini user. User itu pengguna. Jadi misal saya memberikan perintah kepada komputer dengan bahasa manusia, bahasa kita. Komputer, minta tolong dong ketikkan biodata saya. Pasti tidak akan bisa. Oke? Nah, nanti komputer itu bisa memahami melalui bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak. Ini yang saya sebutkan cuma ada 5. Ada Python, ada C++, Java, bahasa C, sama Scratch. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum kita membahas tentang kesimpulan tentang materi algoritma pemrograman, ini saya mempunyai soal yang harus diselesaikan secara berkelompok. Kita bagi kelompok, cowok sama kelompok cewek boleh gabung jadi satu. Ini kertas untuk menjawab nanti. Untuk pertanyaannya, jelaskan definisi algoritma dan berikan contohnya. Ya, sebelum kalian nulis jawaban, kita ada soal lagi, tapi nanti keuntungannya yang mampu menjawab soal dengan cepat, cepet-cepetan ya, nanti bisa milih salah satu dari 2 amplop ini. Nanti ini isinya soal, oke? Silakan dijawab. Diulangi nggak pertanyaannya? Ulangi ya. Jelaskan definisi algoritma dan beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh diskusi. Saya kasih waktu 2 menit ya buat diskusi. Kalau udah diskusinya selesai, nemu jawabannya langsung angkat tangan dijawab, oke? Ya, monggo jelaskan apa itu algoritma. Dan contohnya apa? Tulis di kertas jawabannya. Sudah, boleh langsung angkat tangan. Sudah. Oke, boleh dijawab perwakilan dari kelompoknya. Silakan. Algoritma adalah serangkaian langkah dalam mengerjakan suatu masalah dan mencapai tujuan tertentu. Contohnya, resep untuk membuat kue dan mengerjakan PR dan lain-lain. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan temannya. Oke, karena tadi yang berhasil jawab pertama dari kelompok cowok, jadi ini kelompok cowok boleh maju perwakilan salah satu buat milih amplopnya ini. Nanti sisanya tak kasihkan langsung ke kelompok cewek ya. Mau milih amplop 1 atau 2? Nanti amplop 1-nya buat yang cewek. Oke, boleh dilihat soalnya, terus langsung ditulis jawabannya. Habis itu presentasi per kelompok maju ke depan. Iya, langsung tulis di situ.
sudah? Sudah yang jawab. Oke. Boleh presentasi ke depan ya, dibacain soalnya apa, jawabannya apa. Dua-duanya langsung maju. Ada yang baca soal, ada yang baca jawaban, silahkan. Ngadepnya ke depan ya. Dibaca yang keras. Tuliskan algoritma atau langkah-langkah dalam membuat kopi. Terus jawabannya? 1. Siapkan gelas. 2. Taruh kopi dalam gelas. 3. Memasak air sampai mendidih. 4. Setelah air mendidih, masukkan air dalam gelas. 5. Aduk sampai merata. 6. Sajikan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temennya. Untuk yang kelompok cewek udah? Sudah. Oke, boleh maju. Dibagi ya, nanti bacanya yang mana aja. Dibagi. Oke, silakan. Baca yang keras ya. Tuliskan algoritma atau langkah-langkah dalam membuat teh hangat. 1. Siapkan panci untuk mendidihkan air. 2. Siapkan gelas dan beri gula sesuai selera. 3. Masukkan air yang mendidih ke dalam gelas. 4. Beri sedikit air dingin atau biasa agar tidak terlalu panas. 5. Celupkan teh, celup dan aduk hingga merata. 6. Teh hangat siap dinikmati. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi anak-anak sudah tahu ya cara melakukan step by step dari algoritma, langkah-langkah menyelesaikan sesuatu atau mencapai suatu tujuan. Oke. Jadi kesimpulan dari materi algoritma dan pemrograman itu apa? Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita bahas ini? Kalau ada yang bisa, boleh acungkan tangan terus langsung menjawab. Mana kesimpulan dari algoritma? Boleh dijelaskan dengan kalimatnya sendiri, bahasanya sendiri. Gimana? Ada yang bersedia mau menyimpulkan? Gimana? Ada yang bersedia? Oke, tak tanyain aja deh. Algoritma itu apa sih? Langkah-langkah. Oke, jadi algoritma itu langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya itu juga harus jelas. Misal mau ke pasar, lewat jalan-jalannya juga harus jelas. Oke. Terus kalau pemrograman, ayo ada yang bisa jelasin? Boleh dijawab yang keras. Pemrograman itu apa? Proses penulis instruksi untuk komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Oke, kalau pemrograman tadi menggunakan bahasa apa? Manusia apa pemrograman? Bahasa pemrograman atau komputer. Jadi nggak mungkin ya kita ngomong ke laptop, ngomong dengan bahasa manusia, pasti dia nggak tahu. Tapi beda kalau kita menuliskan codingan, pasti dia tahu apa yang kita inginkan. Oke, dari sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau itu kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mohon maaf apabila saya banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.